tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Rasul, Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Sayang enggak datang, mau dikasih bacaan, mau dikasih amalan yang jadi kaya dan sumbernya jelas dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemarin udah bilang kemarin hari Minggu ya, malam Minggu ya. Iya, itu sampein lagi. Jadi jangan ngandelin aneh ngomong. Karena belum tentu orang pada dengerin. Zaman sekarang udah dikasih ilmu yang gampang diredoi nggak mau. Apalagi kalau nggak dikasih redo, maksudnya mesti hadir. Wah, maling ilmu terlalu banyak. Ya, sampai Nabi tuh orang penyampai, makanya dibilang tablik. Dari kata apa? Balago yuballigu tabligon. Tuh balago kalau misalnya dalam ilmu fikih tuh menyampaikan air balak tuh namanya berlebih-lebihan. Melebihi dari kadarnya. Tablik tuh bener-bener tukang nyampiin gitu istilahnya. Bukan sekedar nyampiin. Nabi ketika dapat peristiwa Isra Mi'raj sampai pulang dari malam pertengahan malam sampai mau menjelang subuh, setelah subuh langsung nyampein pagi-pagi. Nggak pakai entar-entaran. Kita Nabi bukan. Ya, udah bukan entar-entaran dikasih medsos nggak mau kita nyampein. Sampein apa yang menjadi ini, ingat tapi nggak menjadi perpecahan. Kalau kita demen dia sesuatu yang beda langsung ngomong mana-mana. Setan itu giliran menjadi kebaikan semua, artinya nggak bakal jadi perbedaan. Quran. Paham nggak? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Inti sampai sama orang lain nggak bakal jadi perbedaan sama saudara inti. Paham nggak? Kalau misalnya beda berarti nggak seagama gitu. Tapi yang jadi perbedaan masalah ini boleh, ini nggak beda. Iya beda furu'iyah. Inti paling gencar, akhir ribut. Paham nggak di sini? Itu setan mainan. Apalagi sama teman-teman, sampein yang dapat dari aneh. Nggak mesti yang satu kalimat, inti nggak mampu, udah aja. Tuh, inti dengerin tuh dari Ustaz, nggak apa-apa. Orang mau menghina, lo mulutan lo nyari muka Ustaz. Masa bodoh nggak urusan. Tamaluk itu boleh sama guru. Ame bos nggak boleh. Kalau ame bos ya pada tamaluk. Tahu tamaluk? Nyari muka. Sama orang kaya lu pada nyari muka. Ame bos pada nyari muka. Ame guru menyuruh muka. Sama Allah suruh nyari muka gitu. Itu kita baca-bacaan semuanya. Berselawat apa? Lihat sama Nabi. Bahasa sekarangnya lu nyari muka lo. Kalau guru kita sih per-peran gitu kan aja. Nyari muka lo. Udah aja sih Beb. Cuma dia lagi cari-cari aja nih. Gitu. Ya, begitu emang kita kadang-kadang disentil, tapi emang nggak jadi masalah. Ya. Sayang, pasti tahu sampein wah inti sayang nggak datang, ituin aja. Biarin orang mau kata apa, kan nyampein apa yang ngomong. Kecuali inti berlebih-lebihan. Ya. Duit banyak beli, lu nya aja pada kagak mau. Duit banyak, bukan duit lu, gue minta. Lu ketakutan nyariin yang cakep, kemudian duit ini diminta, kagak bakal minta. Kan duit maulid ada, duit majis ada. Otak aja jalan, lihat speaker bagus nih, cuma 3 juta Ustaz. Ada duitnya gue bayar, bukan lu gue suruh minta duit, kagak. Lu jadi murid gak bakal gue peras, na'udzubillah min dzalik. Ya, duit gue banyak. Ya, belum jangan pakai duit majis, duit gue juga ada.
Ente takut sih. Jadi gue semua yang berpikir tuh urusan majelis. Ente punya otak kan speaker kurang cakep, kesian Ustadz. Pikiran cari yang cakep. Masa aneh juga mesti jalan. Dulu ada orang sekali rajin nyari, brengsek. Dulu speaker tuh pada jadi sampah, gitu jadi sampah. Dirapiin kagak. Ya, jangan. Udah nggak bisa berbuat, cuma ngabisin ini begitu jadi. Masa semua aneh lampu apaan juga, kecuali mah barang aneh tuh aneh pakai duit aneh. Tapi kalau ini pakai majelis, ini kan majelis ini punya ente bukan punya aneh. Ya ente lihat sesuatu gitu. Nggak mesti duit ente, enggak. Nanti jangan ketakutan. Ya, kalau duitnya banyak, gue beli mobil yang cakep buat pergi ziarah daripada lu pusing. Enggak kadang sayang duit majelis, duit gue nggak sayang, bedul majelis. Kalau kan bangsa mati mau dikuburin sama duit ya. Lu bawa semuanya nggak jadi duit, nggak jadi dibawa mati enggak. Ya, biarin begini nanti biar punya pikiran apaan kayak gitu kipas ini nggak ada beli cari sampai tukang kipas yang dibilangin iya ntar ane bayar berapa duit tuh TV aja punya gue sendiri tuh mati langsung dibawain cash gak cash aneh anti utang anti kredit cash ya gue punya majlis apalagi ada duitnya kecuali nggak ada duitnya maaf ya majlis nggak ada duitnya lu pada tabaru apa nih sih pada patungan lu boleh takut dikit-dikit duit paham ya nggak dimintain duit sama gue enggak kalau ane mintain duit tuh dana yang ada buat kebersamaan mintain dana maulid buat kebersamaan kalau yang buat keuntungan pribadi enggak pernah tuh beli mobil ane nggak minta seperak pun main tambahin enggak nah, belajar biar nggak ketakutan nggak zamannya bahkan yang ada mau kasih amalan biar jadi orang kaya nggak mau amin udah alhamdulillah Ustadz gitu, amin kagak, oh udah, berarti nggak mau. Kalian kita bilang mudah-mudahan kawin lagi, amin kenceng, lagi mau Wardi. Ya, mana anaknya? Ikutin terus abah ya. Kalau bini sih gampang aja, kalau perempuan sih laki lo kaya nikah lagi, apa laki lo nggak kaya, begini aja gitu. Ya pasti bini nggak jawabnya. Biarin begini aja deh. Ya, gitu. Iya, sebab kalau misalnya ini nggak baca kitab nih, ya, tuh ada istri aneh tuh, berdua, anda nemenin lama kemarin berdua, yang perempuan lagi jalan, yang laki-laki ada berdua, lama apaan aja, dari pencuri ilmu, ya namanya pencuri ilmu tuh, ya dia ngambil ilmu mukanya kelihatan, tongkoknya nggak kelihatan, maksudnya apa tuh? Nggak duduk, kalau duduk kan mukanya kelihatan, ntar habis cium tangan, itu maka justru cium tangan gitu diantaranya. Ya, satu, banyak orang harus ngambil dulu, jalan. Kemudian yang kedua, resep kaya. Oh, jangan deh ntar bini nggak kuat lagi. Adis ya, oh, iya miskin, kawin lagi. Jangan di medsos masalah ntar jadi fitnah. Ya jadi kalau istri yang mau sanggup, ya, mau jadi orang kaya, ya kata di bini kan masih banyak jalan menuju Roma. Emang kaya mesti ini aja jalan ya kan ada yang lain, enggak? Ya ini intermezzo aja dunia yang begitu penuh permusuhan, gak ada beda pendapat. Musuh menjadi permusuhan, gak ada beda pendapat. Bahkan yang bukan sesuatunya ada saudara kandung gara-gara harta. Ingat tuh. Ya, perpecahan, permusuhan tuh urusan kalau nggak ada dunia enggak. Jangankan sama saudara kandung, jangankan sama teman-teman, sama orang yang kita kenal itu saudara. Askan satu syaratnya, innamal mu'min. Tuh, kalau dia orang mukmin. Ini ada adatul hasar yang terbatas, tapi hasarnya nanti ada lagi, hasar dibagi-bagi lagi. Nah, tanya Ustaz Andi dah tuh, ya bahasa ada lagi. Ada yang wajib benar-benar enggak terbatas udah cukup. Kalau ini enggak. Ya, namanya lupa, ya namanya udah enggak buka-buka jarang kitab-kitab ya balago. Nanti itu ada, artinya enggak selalu. Karena bisa mukmin sama mukmin ada persengketaan. Paham ya? Jangan inti sangkap nggak mumin. Lah di zaman-zaman awal orang-orang Masya Allah. Ada perbedaan. Paham tuh ya? Nah, jadi adatul hasar itu dibagi-bagi semuanya. Ya, tapi umumnya ya orang beriman itu bersaudara. Jadi hanya
perbedaan itu pun nggak masuk ke ranah sampai mengeluarkan iman Islam mereka. Kalau sekarang kan main kafir-kafiran. Ya. Baik, sampai mana itu? Sampai wa annahu subhanahu munzu khalaqaha wa manazar ilaiha ya. Kalau segini sih biarin dia tidur. Tapi kalau zaman sahabat dari kecil udah pada ngaji begini, rapi. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Makanya umur 20 jadi. Kalau kita ntar dulu namanya kok bocah ya. Makanya ketua masih belum jadi-jadi. Ketelatan. Ajarin, iya di segini sungguhin. Udah diamalin sama dia. Gak keburu telat, dari 15 tahun udah gua kalau tahu dari dulu, dari umur 15 tahun udah baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Yang jadi lobang-lobang duit dari dulu, sholawat itu, Masya Allah. Apalagi ente tambahin istighfar buat orang tua ente. Ini pagi 1000, belajar lagi nanti sore ke malam 1000. Ngucur. Itu istighfar kan dosa-dosa. Selang tuh ibaratnya kan banyak kotoran itu. Yang bikin mampet karena banyak kotoran. Inti yang bikin mampet rezeki karena banyak kotoran. Kotorannya dosa dan salah. Dosa dan salah kita nggak pernah hisap diri kita, ngisapnya orang lain. Jadi nggak berasa punya dosa. Coba ngisap diri kita mulu. Jangan pernah hisap orang lain, hisap diri kita. Banyak sekali dosa kita. Ya, cuma sayang kita berasa nggak dosa. Nabi yang nggak dosanya istighfar. Aneh kata iya deh, ente orang masya Allah nih nggak ada dosanya nih. Tetap istighfarin. Karena istighfar itu yang membuka jalan. Dan istighfar itu yang menjauhkan daripada bala. Dulu zaman Rasulullah wa antafihim ada Nabi. Kalau sekarang kita nggak bersama Nabi, banyakin yastaghfirun, mereka orang yang beristighfar kepada Allah. Ya, inti milih mana? Nggak punya duit sehat, apa punya duit penyakitan? Tuh, mendingan punya duit sehat. Itu kata almarhum Zainun MZ. Dia lagi mengisahkan benar, inti duit ratusan juta, tapi dikit-dikit check up, dikit-dikit ada aja masalahnya. Enak gak? Lah kagak enak, bolak-balik udah capek. Juga di sini MZ. Ya, duit 100 miliar, tuh udah pasang ring 7. Hah? Udah nggak ada rasa itu udah diam lagi, nggak enak nggak megang begitu. Megang duit cuma 100.000 tapi bisa jalan-jalan ke puncak, bisa jalan ke Solo, kemana aja cuma 100.000. Orang diajak jalan diajak. Iya, hajinya aja haji ojak udah, haji orang ajak. Iya, haji ojak namanya. Baik ya, kemarin ini jalan ke perumahan mewah kemarin, ke rumah mewah, alhamdulillah nih mepet sawah. Dia sendiri yang ngomong enak Bib ya lewat sawah ya. Tahu gak di daerah Cikarang ujung lagi jauh ya, apa namanya Jababeka lewat lagi gitu. Itu di kampung yang ditanggul di atas, mana malam lagi nggak kelihatan. Jadi mobil 2 mesti mepet banget ya. Kalinya kayaknya lebih tinggi dari jalanan ya. Makanya dibilang tanggul. Ya. Jadi saksinya itu ikut karena mau nginep ngikut. Ya, lebih dari itu udah pernah. Tuh begitu nih sampai begitu kita jalanin aja. Tapi kan ada hasilnya alhamdulillah. Jadi inti bergerak. Nah, selebihnya tentunya biar mudah dapatnya, biar enak, nggak terlalu capek, nggak jadi fitnah dan sebagainya. Nah, nanti kita kasih nanti. Ya, karena ini babnya pas memang. Jadi sesi kedua nanti. Tapi syaratnya datang. Kalau yang masih telat belum datang, kasih tahu. Bulan depan masih ada. Kenapa hari Minggu bukan di malam Rabu pengajian lain? Satu, pengajian inti datang ke rumah. Itu hari Minggu memang hari yang sangat berat. Hari Ahad. Karena biasanya hari Ahad inti berjalan-jalan ria. Ya, apalagi udah punya mobil, udah punya istri 2. Iya, 1 aja sulit, apalagi 2. Kenapa? Karena pasti yang satu nuntut, yang satu bang pengajian, yang satu bang pilah. Nah, yuk. Kalau bayangin coba. Makanya ini selalu minta ya Allah, kalau harta tambah banyak, tambah taat, banyakin ya Allah, kayain ya Allah. Kalau jadi punya istri 3, jadi rajin, tambah rajin ngaji ya Allah, tambahin istri 3. Ini begitu. Bini 1 jadi rajin ke guru. Tambah 2 lagi, 1 guru lagi yang lain nih. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma zidna wala tankusna, Allahumma zidna wala tankun. Ya Allah tambahkan jangan kurangin. Allah itu doa itu. Hah? Iya kan?
Iya, Ustaz Umar doanya gitu. Allahumma zidna wala tanqusna. Doa, ya Allah tambahkan jangan kurangin. Maksudnya nikmat-nikmat yang udah ditambahin. Ya, cuma karena otak inti perempuan, jadi minta tambahin dikurangin ya. Jangan yang udah ada, ya Allah jangan sampai bercerit terus saja, tapi tambahin ya Allah begitu. Emang susah otak penjahat. Ya, udah nikmatin yang ada ya. Jangan sampai inti dikasih kekayaan jadi pecah gara-gara urusan perempuan. Biasa itu fitnah ya, dari zaman dulu itu fitnah. Ya, Nabi udah kasih tahu. Baik. Nah, ini kita lagi belajar bagaimana kalau dalam keadaan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mundu khalaqaha manadhar ilaiha. Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan itu dunia, manadhar ilaiha. Allah nggak pernah pandang, Allah nggak pernah lihat itu dunia. Allah ciptakan dunia, Allah nggak mau lihat sudah. Ya, kayak inti bikin sesuatu terus inti nggak makan gitu. Tanya bini inti bikin kue, tapi kue itu kagak dimakan sama dia. Cicipin kagak, dilihat kagak. Cakep gak tuh kue? Enak gak tuh kue? Paham gak? Ya, Allah sejak ciptakan dunia memang diciptakan untuk ujian. Untuk batu loncatan gak bakal menuju akhirat, melainkan harus lewat Makanya Allah ciptakan dunia. Tapi dunia ini Allah gak pandang dan Allah gak lihat. Wa'lam, ketahuilah. Ya. Anna rizqa muqaddar wa maksumun faminal ibad man busita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyqa alaihi wa qutira hikmatun minallah. Ketahuilah anna rizqa muqaddar. Sesungguhnya rizki itu muqaddar, sudah ditakdirkan. Sudah ditentukan. Paham nih ya? Jadi inti jangan rewel. Kalau inti rewel justru inti berarti menggugat Tuhan. Menggugat Allah. Karena Allah yang sudah tentukan. Bagaimana juga nih belajar ke hakikat. Paham ya? Jangan lantas kan karena dia kan anak orang kaya, jadi dia kaya, gue jadi orang miskin. Akhirnya inti menggugat Tuhan. Inti menggugat orang tua inti. Sudah memang begitu keadaannya. Paham ya? Allah tuh ingat tuh rizki yang tentukan siapa? Udah pegang itu. Rizki yang tentukan Allah. Wa maksumun. Dan Allah yang bagikan. Dibagikan dan Allah membagikan faminal ibad dari hamba-hambanya man busitolahu wa wusi'alahu, ada yang digelari, yang banyak dihamparkan, yang diluaskan, ada segolongan hamba-hambanya. Paham nggak nih? Dari hamba-hambanya mungkin kalian, mungkin tidak, tapi hamba kita kan semua hamba Allah nih. Anda bicara bukan sama inti aja, bukan sama kalian aja, tapi sama seluruh makhluk yang bernama manusia, termasuk hewan. Paham nggak? Bahkan hewan ada yang dimakan, ada yang memakan. Itu semuanya sesuatu yang menjadi apa? Menjadi mata rantai yang luar biasa dengan keadilan Allah Ta'ala. Ini binatang dulu ya, karena binatang nggak pakai hukum. Kalau kita pakai hukum, lihat, Anda liatin, Anda perhatikan. Ya, Anda semua yang Anda tonton, Anda perhatikan. Anda ambil deh hikmahnya. Apalagi yang namanya binatang gitu tuh. Nah, kalau agama sih jangan ditanya, mudah hikmah. Begitu banyaknya wildebeest, zebra, dia selalu tuh setiap cuaca berbeda dia pindah. Ya, sama kayak semut. Kalau di atas lagi turun tuh, di atas lagi panas tuh, diturun tuh, imigrasi. Terus imigrasi dia. Dia tahu tuh di mana lagi ada air, di sini lagi musim panas dia pindah. Jutaan. Pernah nonton nggak lihat yang berbondong-bondong? Bayangin, padahal lahirnya cuma satu. Paling banyak 2, jarang terjadi. Ngeluarin anak tuh di sambil-sambil ini. Jadi produksinya waktu ini lagi perjalanan di bawah anak tuh yang kecil-kecil. Tuh yang dijadi ceseran singa, buaya. Singa juga ngelahirin. Dia kayak kucing, bisa 2, bisa 3. Dan dia memakan, nggak pernah dimakan. Mana ada makan singa? Singa juga kagak doyan. Tapi wildebeest jadi sasaran makan singa. Tapi banyakan mana? Paham nggak? Mestinya banyakan mana? Mestinya banyak kan pemangsa. Kenapa pemangsa dikit? Kucing tuh kan dari banyak tuh. Dimakan nggak? Kagak. Nggak bejibun. Biar gimana pun nggak bejibun. Kambing dimakan. Sama aja. Tetap aja banyak. Ya, itulah Allah Ta'ala punya ini. Makanya ketika ada satu wabah di mana tempat, pas diperiksa ternyata apa?
Oh, wabah tikus banyak. Ternyata yang pemangsa tikus pada dimatiin. Makanya di kampung-kampung suka buru biawak itu sebenarnya dilarang. Kenapa buru biawak dilarang? Akhirnya pada keluar tuh. Karena pemangsa ular adalah biawak. Pernah terjadi di Depok. Banyak. Ternyata apa? Anak muda pada nyari biawak malam tuh pakai stol. Itu dia jangan ekosistem. Itu Allah Ta'ala punya aturan. Kalian jangan ganggu ekosistem yang terjadi. Sama hutan begitu juga. Dibabat begini. Apa yang terjadi? Semuanya ulah manusia. Termasuk tentang keadilan Allah Ta'ala kepada manusia. Ada yang diberi sakit, ada yang diberi sehat, ada yang diberi miskin, ada yang diberi kaya. Untuk Allah nanti akan putar itu manusia. Tapi manusia sendiri yang dolim. Yang kaya nggak mau zuarin zakatnya. Zakat aja dikeluarin yang tiap tahun whole. Itu manusia yang ratusan miliar. Yang pada banyak jumlahnya. Rapi. Belum lagi sodakoh lagi. Iya gak? Yang harian. Belum lagi infak. Belum lagi kesadaran di atas itu. Seperti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang wajib aja zakat yang tahunan. Ya, cuma manusianya. Jadi jangan pernah nyalain Allah itu adil. Nah, baik, kembali lagi. Jadi kembalinya itu Allah. Tapi jangan kemudian ente miskin, ente salahin Allah. Tuh nanti belajar adab di sini. Ada kasbul, ikhtiar, ada jalan-jalan ente supaya nggak jadi orang susah. Gitu. Kasih jalan. Semuanya keadilan Allah Ta'ala. Faminal ibad dari hamba Allah man busitolahu wa wusi alaih, diberikan, digelar, dihamparkan itu rizkinya, wa wusi alaih, diluaskan rizkinya, wa minhum, dari mereka ada man duyuqa alaih wa qutira hikmatun minallah, dan dari mereka ada yang disempitkan, yang dijarangkan, ya, enggak jadi orang yang banyak duit, bahkan sama sekali papa dalam keadaan papa yang dikatakan miskin atau fakir. Fakir miskin, fakir tuh di atas miskin. Ya, kutiro tuh jarang-jarang megang duit. Ya, duiko disempitkan sampai sama artinya. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqtar alaihim. Jika engkau hai murid, hai penuntut ilmu, hai yang sedang berjalan di jalan Allah, hai hamba Allah Ta'ala yang sedang menuju Allah Ta'ala. Kalau kalian termasuk golongan yang kaya, udah jangan diomongin dah. Ya, udah ngomongnya enak aja deh. Ya gak? Ya, orang duitnya banyak kan gak laparan. Kita tanya orang banyak, bener juga sih. Ya. Gak lapar mata, gak lapar ini dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tergolong orang yang tiada? Gak punya duit, miskin, atau rezekinya lagi sempit dah. Gitu ya, kita golongan orang yang papa, orang yang fakir. Tahu papa gak? Nggak tahu. Kesian. Mama? Perempuan. Mama kan perempuan, papa laki miskin. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaum papa artinya apa? Ntar buka Google, makanya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aneh belajar sama Awi. KBBI dia, Kamus Berjalan Indonesia. Pelajarin kalau ada bahasa yang Indonesia ini apa, buka gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ada di Google, ada. Nggak usah beli, nggak usah. Cari aja. Papa itu orang yang miskin atau lemah. Ya. Daufa, zaman Nabi ya sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah. Tuh. Ya, makanya belajar jadi tahu dan inti kedudukannya di mana posisinya. Apakah Anda posisi sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai orang yang sehat seperti dokter, jarang dokter penyakitan ya. Kalau dokter penyakitan repot dibuka praktek gimana? Ya, atau orang tergolong orang sakit? Apakah kalian tergolong orang yang kaya, yang mewah, atau tergolong orang yang tiada, miskin? Itu semua dikasih solusi, kasih jalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nih? Ya. Dan Nabi bukan dari orang yang kaya, orang yang papa, yang tiada. Ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya. Mau kasih solusi enak. Kalau aneh misalnya udah dari kecil kaya, duit udah kagak berseri, sampai gini hari nggak pernah ngasihin susah. Mau kasih solusi susah, susah. Mau kasih solusi susah, susah. Orang nggak pernah susah. Paham ya? Oh iya, makanya Allah tuh yang didik langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik. 40 baru dakwah.
Dididik tuh umur 25 dari kecil, terus 25 dagang. Wih, karakter manusia, gembala kambing, perilaku binatang bisa dikendalikan yang nggak punya akal budi pekerti, yang nggak syahwat aja yang dipikirin. Maka manusia berhati binatang bisa digituin sama Nabi. Kenapa? Udah didik binatang. Tuh, paham nggak? Udah bergaul dengan alam, bergaul dengan segala macam, terus umur 40 baru berdakwah. Sekarang umur 20, 25 udah berdakwah. Boleh-boleh aja. Cuma udah disetel belum kepribadiannya. Sebab kalau kagak akhirnya ya jadi tengil, jadi bergaya-gaya. Paham nggak? Masih muda gitu kayak anak-anak, nggak kasih. Aneh sekarang bawa mobil sendiri. Makanya kalau datang maulid tuh, bawa sendiri kaget dia. Bukan mau sok-sokan. Mau jalanin dulu nggak begini. Bawa ngerasain. Karena bawa punya mobil sekarang, nggak punya mobil dari dulu sih. Kan baru sekarang, jadi mau rasain. Paham tuh ya? Kalau nggak demen dikawal. Ngerasain dulu bagaimana enak. Kalau udah waktunya, lain lagi. Ini nggak bicara yang Masya Allah. Kalau kita masih muda 20, udah pakai banyak banget untuk mengawalnya apa, pakai strobo. Nggak pantas, emang nggak dikasih strobo. Kalau bukan ambulan, lo ambulan. Jangan. Bukan nanti akhirnya nggak biasa begitu. Udah petantang mententeng. Nanti semakin tua, semakin nggak terdidik. Paham nggak? Nabi umur 25, 35 biasa aja itu. Nabi 40 dilantik boleh orang ini biasa-biasa dulu. Semua nabi-nabi begitu. Ya. Belajar. Nabi Musa ada perempuan ditolongin, bawain tempayan. Ente jadi ustad nggak mau lihat begitu. Jalan situ kan akhirnya dapat bini. Nanti kan kagak mau begitu. Ya, belajar dulu. Inti bukan ulama di apaan nih di bagian ini. Ya dulu belajar dulu dari susah. Jadi berasa tuh ya perjalanan begitu. Syukur sama Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau posisi kita pada saat itu ya minal muqtar alaihim, tergolong dari bilangan orang-orang yang papa. Diajarin sama agama, fa'alaika bis-sabri war-ridha. Hendaklah sabar. Kita udah belajar bab sabar bagaimana. War-ridha, biar ridho. Ya. Sebab orang kalau nggak begitu nggak ridho dia. Lu sih ngomong udah punya apa? Kan gue kan pernah susah sama lu, sama. Paham ya? Bahkan inti kan sesusahnya inti pada sekolah nih sampai kelar. Mulanya kagak. Ya, duit belum tahuan ini dan sebagainya. Nah, jadi belajar tuh. Sabar, ridho. Kalau nggak ridho kita udah ngeluh sama orang tua. Kalau nggak ridho kita udah gedek sama orang tua. Ya. Bisa banyak orang ini emak nih, gue lahir dari emak nih yang miskin. Ada orang-orang yang begitu, nauzubillah. Ya, dinunding orang tuanya. Wal qanaah, biar masa qanaah merasa cukup puas. Bima ghasama laka rabbuk, dengan apa yang Allah berikan kepada yang Allah Tuhan berikan kepada kamu. Merasa puas, alhamdulillah. Ya, lagi jalanin memang luar biasa, tapi terus makanya dengan belajar, ada hikmahnya, alhamdulillah. Kalau enggak kita nggak mungkin begini. Kalau orang tua aneh pada saat itu berlimpah harta, belum tentu kita begini. Ya, udah semuanya. Ya, alhamdulillah. Orang tua aneh yang dalam keadaan begitu juga alhamdulillah. Jadi lebih taat, lebih bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya nggak ada yang jelek. Jadi artinya jangan sampai kita suuzon lantaran kita susah atau orang tua kita susah atau apapun, atau kita penyakitan dan sebagainya. Jangan pernah nyalain Allah. Justru hisab diri kita. Kemudian jalannya diajarin biar sabar, ridho. Wa in kunta minal muwassa alaihim. Kalau memang kamu ditakdirkan dari golongan orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, nggak miskin, apalagi kaya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik. Ya, tuangkan itu. Ambil itu kecukupan yang Allah berikan kepada kamu. Ambil, jalanin. Dan ambil hajat kamu dengan apa yang ada di tanganmu. Wasrib ma baqiya fi wujuhil khairi usubil barri. Dan wasib itu arti bisa diboroskan apa ya? Keluarkan. Ya, keluarkan yang banyak. Apa-apa yang sisa. Ya, dari jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan ini banyak. Artinya ketika inti dikasih kemewahan, ya, ambil kebutuhan inti. Paham nggak?
Ambil, jangan diborosin buat kepentingan sendiri. Ambil kecukupan buat inti, apa itu, inti butuh mobil berapa karena satu, emang nggak bisa satu, mesti ada dua, tiga, silakan nggak apa-apa, emang duitnya banyak. Tuh, tapi sisa banyak nggak? Keluarin buat orang lain. Gitu, paham nggak? Gitu, jangan haji aja tiap hari. Yuk ke haji, hajiin orang yang belum haji. Duit gunakan tuh sisanya untuk kebaikan kepada umat. Tuh disuruhnya begitu sama agama. Ini belum yang wajibnya nih, seperti zakat tuh wajib hukumnya. 100 miliar aja tuh udah 2,5 miliar keluar. Lihat pejabat di sini, lebih gak dari segitu? Hah? Yang duitnya 100 miliar? Lebih. Gue lebih, anggota DPR aja lebih kok. Ya, kemarin baru 1 miliar, baru jadi anggota DPR udah banyak. Ya, gak apa-apa, kita jangan suuzon, jangan. Gak boleh. Dikorupsi, jangan nggak usah ngusilin orang, nggak usah. Yang kita ingetin, kewajiban. Kewajiban gak suuzon. Pak, duit Anda udah 1 M, itu 225 juta udah mesti keluar. Wajib hukumnya. Paham ya? Dan jangan ketipu. Beda. Wakaf beda. Hibah beda. Hadiah beda. Zakat beda. Zakat yang ada dalam Al-Quran ada 8 golongan yang diberikan. Utamanya fakir, miskin. Itu manusia semua. Itu makhluk hidup. Itu yang diberikan. Tapi sayang, yang wajib zakat yang 2,5%, kalau sedekah kan terserah, ente pegang 1 juta nih, 1.000, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau zakat nggak bisa, mesti 25.000 yang keluar. Ya, wajib tuh 25. Ibaratnya nih, tapi nggak ada zakat 1 juta, nggak ada. Maksudnya tuh taruh deh 100 juta kalau sekarang, berarti 2,5 juta. Dan itu dibagikan bukan ke madrasah, bukan kepada benda, bukan kepada masjid, bukan ke perusahaan, bukan ke ini, tapi ke manusia. Coba lihat yang banyak dibuangi kemana? Oh yayasan ini, yayasan ini. Nggak boleh tuh. Kasih tahu nggak boleh. Zakat ya, bukan hadiah lain. Ani punya perusahaan, orang kaya nih ratusan miliar. Mawardi lagi bikin pesantren. Nih, gue kasih 100 juta. Labas nggak apa-apa. Duit bukan duit ini. Hadiah kayak wakaf kayak terserah dengan kata-katanya. Tapi ketika dia itu memang harus berzakat dan udah hitungan zakatnya udah keluar, kemudian dikasih ke inti 1 M, inti jangan terima. Dan ini bahlul lagi nggak ngerti. Kenapa? Nggak boleh itu. Banyak yang terjadi begitu. Banyak. Itu buat asnaf yang 8. Golongan yang 8. Terutama fakir, miskin. Kan tahu kan 8? Fakir, miskin, kemudian mu'alaf, kemudian gorimin, orang yang berhutang. Tuh orang yang berhutang. Kasih orang yang berhutang. Walaupun dia kaya. Kaya kan dia berhutang, nggak mampu berarti. Arti kaya nih, rumah lo gede nih. Paham ya? Rumah mewah, mobil ada, punya utang 2 M. Paham nggak? Nggak sanggup bayar, bantu tuh dari zakat. Artinya 8 ini manusia, bukan kepada barang. Banyak zakat dibuang ke gedung, ke bikin pesantren ini, apa aja deh masjid ini, nggak boleh. Lain bedain, nggak sah tuh, batal itu. Ya. Nah itulah praktek yang mesti ngerti. Makanya itu dia akhirnya sia-sialah yang kejadian-kejadian itu. Ya, jadi yang mestinya keadilan berjalan nggak jadi jalan. Kenapa? Karena itulah dari manusianya. Nanti kita terusin lagi sampai mana itu. Wa'lam annahu la yata'anna lil insan idza arada dukhul bi tariqil an yakhruja min malihi. Fa in alima marimida alam yastaqim qalbuhu, ya. Entar di bawahnya lagi ada pernyataan keterangan hati yang tidak mustaqim, tidak lurus, tidak istiqomah. Itu paling susah tuh. Di sini nggak disebut orangnya, tapi hatinya. Nah kita ini semua ya dikasih bulanan kerja pertama doang, besok enggak. Jadi bukan orang yang sebenarnya hatinya kagak ngaji begitu kelihatan, besok enggak. Suruh pertamanya rame-rame, besok hilang. Yang susah apa? Istiqomah, hati yang istiqomah. Nah, tadi akhirnya di situ tuh istiqomah. Ya, itu kaya aja istiqomah, miskin kagak. Udah nanti kita akan kasih ya
agar punya rumah dan tidak toko dan usaha harta yang melimpah. Ya, Anda tulisin ya, nanti sekalian ayatnya. Udah sampai sini aja dulu ya, terus streamingnya ya, karena memang bukan untuk di bangsa pasar untuk keluar. Ya, nanti ada aja permasalahannya. Tapi ini semua dari ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana